cewek kalau sedih tuh kayak gitu ya? Gimana ya, yang tadi dibilang kalau misalnya emang menurut dia ini masalah udah terlalu berat buat diri dia udah nggak ada jalan keluar, lagi nggak ada solusi, lagi benar-benar kalut, bisa aja dia ngelakuin hal kayak gitu. Dia kan cuma ngerasa cemburu aja sebenarnya. Yang di dalam hubungan tuh harusnya ada keterbukaan dong, jujur aja ada apa sama sahabatnya. Gak mungkin kalau misalnya Amel bisa mikir kayak gini kalau memang tidak ada yang mencurigakan dari pacarnya dan sahabatnya. Ya juga sih, bener juga. Tapi yo, ini kan udah beberapa hari nih Amel nggak ngehubungin kita. Kadang di WhatsApp aja dia cuman responnya dibaca doang tapi nggak ngebales. Ada apa ya? Berarti udah coba telepon? Telepon udah, sama responnya kayak gitu, malah seringnya nggak diangkat. Bahkan sesekali di reject. Posisi dia kayak gini, dia harusnya bener-bener butuh bantuan dari kita kan? Kita datang ke rumah dia langsung atau emang udah dijanjin? Enggak. Kebetulan banget nih untungnya. Tadi tuh Amel sempat ngubungin gue kan. Dia hari ini mau ke tempat makan dan sekalian ngajak kita ketemuan di sana. Oh. Ya alhamdulillahnya gitu sih. Cuman tetap aja khawatir ya, udah beberapa hari ini dia nggak ngehubungin kita, sedangkan tiba-tiba dia minta kita ketemuan. Ya seperti yang Fatia bilang tadi, mungkin emang lagi sedih beberapa hari ini kan. Mungkin terlalu dalam buat dia. Sekarang mungkin dia udah ngerasa lebih enakan. Ya bismillah aja lah. Iya sih. Hai. Hai Mas. Apa kabar? Hai Mbak, baik. Gimana? Udah agak serahan. Iya nih, belakang ini Andrew udah berubah. Agak lebih baik. Oh iya, aku udah pesen minuman. Itu yang sesuai tadi pesenannya kan? Oh iya? Udah dipesenin? Iya udah. Berarti ini masalah sama pacar Mbak udah kelar nih? Iya kemarin-kemarin mungkin karena nggak ada kontak aja, niatnya udah berubah gitu. Tapi sekarang udah membaik kok. Berarti ini pacar Mbak lagi di mana nih? Ya kerja. Oh lagi kerja. Jam segini pasti kerja. Oh ini ya? Iya. Makasih Mas. Ya Mbak. Binti pasti Fatia ini. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Ya minum. Iya. Udah lumayan lama nih Mbak pacaran sebenarnya. Pacaran sih udah lama. Sama Desti juga udah lama. Sahabatan dari kampung. Jadi maksudnya Desti gimana? Desti ngomong ke aku, kalau aku tahu yang sebenarnya, aku bakal sakit hati. Yang sebenarnya emang ada apa? Aku juga nggak tahu. Yang ada aku sakit hati sama omongan dia kayak gitu. Iya udahlah nggak usah dipikirin mungkin apalah. Cuman sama Andre udah baik-baik aja kan? Udah baik-baik. Lo ikut gue. Gue nggak ada urusan sama lo. Ini ada apa? Jangan deketin gue. Gue, ini Lo sakit ya, nggak punya otak ya? Lo ngapain di kuburan? Hei, yang sakit siapa? Dia ngapain ke kuburan bapakku? Janjian enggak? Lo kalau udah sakit lo Siapa yang otak lo sakit? pintar atau enggak? Kok pinter sih? Pikiran lo kotor, kalau gue salah begini lo dasar gue. Aku nggak ada janjian ya sama dia di kuburan. Terus ngapain dia di kuburan bapakku? Ya lo ngapain sampai ngelempar-lempar tanah? Terus aku harus seret-seret dia gitu? Oke, lo memang kalau memang lo sakit. Oke. Astagfirullah, kasar banget sih. Apa sih? Kan? Desti lagi. Udah baik-baik, kalian kok masih ribut? Gini deh, tunggu. Tadi kita dengar kalau misalnya ngelempar tanah kuburan. Apa sih maksudnya kuburan Aku tuh siapa? mau ngelempar tanah kuburan. Tadi pagi aku ke kuburan, papa aku mau ziarah. Cuma di situ udah ada Desti. Ya aku bingung tuh kenapa dia ngomong aku ngelempar tanah kuburan. Tapi nggak ngelempar beneran kan? Aku nggak ngelempar beneran. Kalau aku kesel sama dia datang ke kuburan bapak aku, kenapa harus tanah kuburan? Sekalian aja aku tembok pakai batu. Ya udah, kalau gitu kita kejar aja Andrenya. Kejar Andre. Mau Iya. kejar Andre kemana? Kita minta penjelasan ke dia. Amel. Kok aku dituduh kayak gini ya? Kemarin tuh aku udah sama dia tuh udah baik-baik aja. Makanya tuh aku seneng banget. Emang Desti ya?
ngomong kayak gitu. Mana lagi dia? Mas. Mereka kejar. Mas. Coba mas, Astagfirullah. lebih cepat dikit mas. Mas. Dia tuh emang ada hati. Aku tuh orang yang capek. Aku tuh coba mau memperbaiki hubungan. Oh ini motornya udah ketemu lagi. Mana? Oh iya tuh mas, mas dia mas. Kejar mas. Ya ini kan kita lagi ngejar. Amel tenang dulu dong. Tuh dia berhenti. Siapa? Itu dia Esti. Itu dia Esti. Bentar. Itu dia Esti. Bentar. Yuk. Ngapain? Sabar dulu dong. Kan mereka cuma jemput lu, kita ikutin aja tuh kan bener. Dia mau kemana ya? Dan katanya dia nih, kalau aku tahu yang sebelumnya bakal saya ketepin pipi. Gila ya, ternyata ya. Cuman kayak gitu. Jangan berpikiran aneh-aneh, istighfar. Udah kamu tenangin diri dulu. Itu sahabat aku. Ya, kita Itu ngerti, tuh pacar kita aku. ngerti. Cuman kalau kamu marah-marah kayak gini juga nggak akan ada hasilnya. Apalagi marah-marah di sini. Udah kamu tenang dulu. Kamu cuma sebatas ngeliat mereka ngobrol berdua, makan berdua aja kan. Nggak ada hal yang lain kan. Enggak. Desti tuh udah fitnah aku juga. Ya udah dong Amel, sabar Amel. Mendingan kita ikutin aja sekarang. Ya? Mari kita ikutin aja nih. Kan ngapain mereka kesini? Ini kan tempat favorit aku sama Andre. Bisa jadi cuma makan doang terus kalau tempat favorit kan Bener nih. Kok di sini sih? Mel, lu tenang dulu dong. Mungkin mereka kan di sini cuma Nggak, bentar dulu. Nggak ada nggak beres nih. Eh, Nggak beres. Amel. Ini tuh nggak beres. Nggak bisa nih. Nggak bisa diem. Sabar dulu, Nggak bisa. udah tunggu Mbak, sini nggak dulu. bisa nih. istighfar dong. Ya Allah sampai Aduh, gitu banget marahnya. sumpah ya gila mereka berdua tuh. Iya. Nggak, itu nggak bisa. Amel, nanti kita nggak akan dapet Nggak apa-apa. bisa. Apaan sih mbak? Mbak nggak ada di posisi aku, nggak bisa ngerasain aku. Ini tuh udah nggak bener. Ya bukan gitu. Nah, coba deh, gue ingetin lu tadi di kafe sebelum kita kesini lu bilang lu malu kalau berantem di kafe. Ya Sekarang oke. lu mau berantem Oke, lagi. enggak. Aku mau nanya maksudnya apa? Yes. Dari ngejelekin aku, bilang aku, fitnah aku, sekarang mereka jalan berdua. Ada apa? Astagfirullahaladzim. Itu gimana? Ya, mereka juga cuma duduk doang makan paling. Gak ada yang aneh-aneh. Itu bukan dia kakak aku ya? Ya itu kakak kamu. Itu kan berarti bukan berdua kan? Duh, sekongkol banget nih. Itu kok malah dibikin Astagfirullahaladzim. jelek sih? Itu kan kakak kamu. Iya. Mereka cuma Itu kakak aku. Terus ketemu sama mereka maksudnya apaan? Ya nggak apa-apa dong kan mereka kenal. Kira yang kemarin ya, maksudnya kakaknya kan nyuruh kita nggak ikut campur kan. Sekarang dia tiba-tiba kayak kesini ketemuan sama Andre sama Desti. Bener nih. Kakak aku ngelarang kalian berdua. Iya sih kemarin. Gila ya. Kok malah ngebelain mereka sih? Amel. Amel. Kakak ngapain di sini? Kakak ngapain di sini? Ngapain masih bawa-bawa kamera ini? Aku Lu nanya juga kakak masih ngapain? bikin dia, ngapain masih Aku bikin lagi anak nanya labil ini? kakak ngapain di sini? Lu tuh masih kayak anak kecil tau gak? Lu sadar lu udah dewasa. Kakak, Dengan pikir- cara lu yang kayak gini, lu bisa ngancurin hubungan lu sama Andre. Oh. Kakak suka sama Andre? Lu ngotak dikit dong, mana mungkin gue suka sama pacar lu, Terus? pacar adik lu sendiri. Kakak lebih setuju Desti sama Andre? Ya gue juga tadi datang ke sini gak sengaja ketemu sama mereka. Tadi gue lagi nunggu teman kerja gue yang mau makan di sini juga. Terus harus ngomong sama mereka? Ya lu ngotak deh.
Mel, kenapa sih? Enggak, mereka berdua ini. Kayak pas kayak anak kecil banget, lu sadar lu tuh Yang kayak anak dewasa. kecil itu siapa, Kak? Hargain gue sebagai kakak lu. Kakak nggak hargain aku nggak sebagai adik Gue lagi kakak. ngomong. Mbak coba dijelasin deh, sebenarnya Mbak tuh kesini kenapa? Gue tuh datang sini nggak sengaja. Gue tuh mau ketemu sama teman kerja gue juga. Gue nggak sengaja ketemu mereka. Gue juga lagi mau makan di sini. Makan di sini terus ngumpul sama mereka. Dengerin aja itu Malah Bapak. dong. Lu tuh diem dulu, Gabung sama dengerin mereka. gue, hargai gue sebagai kakak lu. Terus kakak nggak hargai aku sebagai adik. Mereka berdua tuh ada hubungan di belakang aku. Makanya kalau gue ngomong tuh dengerin dulu. Dengerin apa lagi? Selalu bilang dengerin. Apa sih? Andre. Ini jangan kasar dong. Udah, enggak maksudnya ini kan kita, Andre. Lo ini bentar dong. Halo, iya Allah. Mbak Putri. Bentar. Ini mah ngapain lagi masih ngikutin saya? Ngapain masih bawa kamera? Kan saya udah bilang jangan ikut campur. Aduh, apalagi sih? Enggak. Sorry. Apalagi? Gini loh Mbak, walaupun ini udah masih labil adik Mbak, tapi kan tetap Tadi adik tuh Mbak kan? saya cuma datang mau janjian sama teman saya. Mau lihat bukti ya, mau lihat. Iya, saya percaya. Jadi Mbak kesini cuma janjian sama teman Mbak, nggak sengaja ketemu sama pacarnya Amel. Iya. Kamu mau usah deh ikut campur. Kan saya udah bilang jangan ikut campur. Gue cuma pengen ngobrol sebentar sama lo. Oke, mau nanya apa? Coba deh dijelasin sama kita sebenarnya. Ada apa sih? Gue sama Andra itu nggak ada hubungan apa-apa. Gue sama Andra itu cuma pure hubungan kerja doang kok. Ya kita bukan bermaksud ikut campur, tapi Mbak nggak kasihan sama Amel adiknya Mbak kan? Kan saya udah bilang dia tuh emang umurnya doang udah dewasa, tapi masih labil. Ya bukan berarti gitu dong Mbak. Terus sekarang Udahlah. Mbak nggak kasihan sama adik Mbak Putri. Loh, Mbak Putri. Mbak, Udah, nggak usah. Kalau gue kasih tahu semuanya, lu sama yang lain tuh bakal sakit hati. Semuanya bakal sakit hati pasti. Semuanya tuh emang di Amel, salahnya tuh di Amel semuanya emang. Kok malah gara-gara Amel? Emang Amel ngapain? Kalau Amel nggak selingkuh duluan, nggak bakal kayak gini. Dia nggak bakal paranoid jadinya. Gue tekenin ya, lu semua pasti bakal sakit hati. Gimana sih? Terserah lu lah. Mau kayak gimana juga. Des, bentar deh. Jelasin dulu dong. Lu mau kemana? Gimana? dong. Mama pergi gitu aja, nggak ngejelasin. Dia malah bilang adiknya itu labil, nggak usah dibantuin. Sama, Desti juga ngomong. Dia Katanya ngomong apa? dia sempat ngomong kalau si Amel ini ternyata pernah selingkuh. Apa mungkin gara-gara dia pernah selingkuh dan dia ngerasa punya salah terus dia jadi maaf ya, lihat gak sih Amel jadi temperamen dikit-dikit nuduh pacarnya, nuduh. Desti juga sempat ngomong kayak gitu sih, pernah selingkuh terus dia jadi kayak Ketakutan diselingkuhin kan? mungkin sih kayak gitu, cuma nggak tahu. Gue mau nanya lagi dia udah kabur. Kakaknya juga sama. Hanya bantuin malah marah-marahin kita doang. Terus ini gimana? Amelnya juga udah cabut. Cabut. Sholat dulu aja ya. Ya udah sholat aja dulu ya. Stres gue mikirin mereka. Yaudah yuk. Yaudah sholat dulu aja. Hidup sebelum di akhir masa. Wah, ini yakin kita janjian mau ketemu di sini. Yakin. Coba gue telepon lo deh. Coba ditelepon dulu deh. Kok belum diangkat ya? Coba sekali. Gimana? Enggak, sekali lagi. Bentar dia belum diangkat. Terus sebenarnya udah malam ini. Halo. Assalamualaikum. Iya, di mana? Kita udah jalan. Ah, nunggunya depan minimarket. Ya udah di Senlok aja ya? Ya kan? Iya. Ya udah. Assalamualaikum. Minimarket. Minimarket ya? Ini dia mau ngirimin lokasinya. Nggak jadi di rumahnya.
Gak jadi kayaknya. Tapi masih deket sama rumahnya sih Nio. Maksudnya nggak terlalu jauh. Masih deket. Ini udah deket nih. Udah deket. Ya udah. Harusnya di jalan ini. Lagian kenapa dia minta pindah lokasi sih? Bukannya tadi minta dijemput di rumah. Ini udah mau nyampe nih. Oh iya, Nah mana? ini di depan nih. Nah itu dia. Oh iya, itu dia tuh. Suruh masuk ya? Halo Amel. Ayo masuk. Ayo masuk Mel. Kok kemarin Amel milih pergi sama Andre sih? Bukan pergi, tapi ditarik sama Andre. Mas lihat sendiri kan? Ya ngeliat, cuman kan ada kita di sana yang bisa nolongin. Dan Amel juga nggak ngomong apa-apa. Coba kalau Amel ngomong bilang nggak mau sama dia, ya kita punya hak buat ngebantu. Ya aku nggak bisa, dia narik-narik aku. Kalian malah nggak nolongin. Loh, bukannya nggak nolongin, kita ngejar loh. Tapi malah pergi gitu aja kan? Kita ngejar, cuman Amel nggak bilang mau pisah dari Andre. Amel diem aja, ya kita bingung juga kan di situ. Ya tapi gara-gara itu akhirnya kita dapat info tentang kamu. Maksudnya? Iya, sebenarnya ada orang lain kan di hubungan kamu, dan itu kamu yang mulai awalnya. Itu udah aku jelasin. Emang iya, aku pernah ada hubungan sama orang lain. Tapi itu cuma masa lalu. Ya walaupun masa lalu, paling nggak lu ceritalah sama kita. Kita di sini kan nolongin lo kan, kenapa nggak terbuka sama kita? Itu kejelekan lo, kita juga pasti terima. Buat apa? Bukan buat apa. Maksudnya lu overprotective karena lu takut diduain juga. Oke, iya. Gue overprotective karena gue takut trauma kejadian gue yang gue buat terjadi sama gue, ke diri gue. Berarti sekarang nih emang ada orang ketiga dalam hubungan kalian atau ini cuman lu buat-buat aja sebenarnya? Emang kalian nggak bisa menilai antara hubungan Desti sama Andre? Ya kalau yang kita lihat sih nggak ada yang aneh. Nggak ada yang aneh. Ya tapi Pikir. Ya kita mikir. justru karena kita mikir dan kita akhirnya tahu kan info kayak gini. Udah nggak usah bingung. Biar jelas, kita ke rumah Andre aja sekarang. Ngapain kita ke rumah Andre? Udah, kita kesana aja. Kita minta penjelasan ke dia. Ini kebiasaan emosi. Tapi nggak ada penyelesaian tuh nggak? Sekarang kalau kita ke rumah Andre kita bakal dapet apa? Ya pasti ada sesuatu di sana. Ya oke, ada sesuatu di sana, tapi kita minta jangan tiba-tiba pergi, jangan tiba-tiba berubah ini itu. Kita kan bingung. Ini udah masuk gangnya. Itu rumahnya yang cat warna hijau. Oh itu yang depan. Iya, yang warna hijau tuh. Oh, yang ini. Iya. Kayaknya sama beda. Iya. Enggak, tapi ada motornya. Oh iya itu dia. Lampu.